Shalom, kita akan melihat mengenai pengakuan iman. Terlebih dahulu kita baca apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua di pasal 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini satu perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua untuk senantiasa memperkatakan kitab Taurat. Yang disebut kitab Taurat ini pada masa itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua yang menggantikan Musa, dia diminta oleh Tuhan untuk memperkatakan, tidak hanya membaca ya, tapi merenungkan dan juga memperkatakan, mendeklarasikan ya, mengucapkannya. Kalau di Mazmur 1 dikatakan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Kata merenungkannya itu ada makna komat kamit ya, memperkatakan. Nah, sekarang kita lihat beberapa ayat yang perlu memang kita akui, kita ucapkan, sehingga itu menjadi pola pikir kita. Ada satu cara ya yang kita bisa buat. Misalnya kita buat satu daftar ayat, daily confession, atau pengakuan iman yang bisa kita ucapkan setiap hari. Kalau teman-teman misalnya ke gereja tertentu, misalnya gereja-gereja Presbyterian, biasanya di akhir kebaktian itu suka ada namanya pengakuan iman rasuli. Jadi satu kepercayaan atau satu beberapa hal yang disebut doktrin dasar ya, itu diakui, diputuskan untuk dipercaya ya bersama-sama lalu diucapkan di setiap kebaktian. Di gereja lain juga ada ya pengakuan imannya untuk menyatakan apa yang mereka percayai. Nah, secara pribadi kita bisa buat juga semacam itu dengan cara kita merenungkan ayat-ayat yang memang kita tahu lalu kita gabungkan. Sebagai contoh ini ya, ini ada 5 bagian ya, 5 paragraf tentang pengakuan iman. Yang pertama itu tentang status ya, status kita sebagai orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Itu ada beberapa ayat, ada 3 ayat di sini, yaitu Yohanes 1 ayat 12, lalu 2 Korintus 5 ayat 17, dan Efesus 2 ayat 10. Sebenarnya ada lagi ayat-ayat lain ya, tetapi dari ayat-ayat ini kita bisa gabungkan. Misalnya kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Lalu kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 17, itu dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau atau Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan sebelumnya. Artinya sebelum kita lahir, karena Tuhan itu Maha Tahu, Dia sudah bisa melihat jauh ke depan. Karena Dia hidup di luar waktu. Kalau kita hidup dalam satu waktu yang sifatnya berjalan terus ya, ada kronologisnya. Jadi Tuhan itu karena di luar waktu, Dia bisa melihat yang tahun berapa akan terjadi seperti apa, dan Dia punya plan untuk hal itu. Ya, makanya dikatakan Efesus 2 ayat 10 ini, sebelum kita ada, Tuhan sudah buat rancangan pekerjaan baik buat kita. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena itu yang paling cocok, paling pas buat kita. Dan itu berbeda-beda antara orang lain dengan kita, ya. Makanya kita nggak bisa bandingkan
kita dengan orang lain, apakah orang lain lebih diberkati, atau lebih kaya, atau lebih beruntung. Enggak juga ya, karena masing-masing itu ada rencana Tuhan, tapi ada bagian kita ya untuk mengenal, memahami, mengetahui rencananya itu buat kita, lalu menyediakan diri kita untuk dibawa oleh Tuhan, memenuhi rencananya itu. Nah, kalau ketiga ayat ini kita gabungkan, Yohanes 1 ayat 12 yang mengatakan bahwa kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Dan kita gabungkan juga dengan 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan bahwa kita yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Karena ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kita gabungkan ini dengan Efesus 2 ayat 10, maka salah satu kalimatnya bisa seperti ini. Ini pengakuan iman yang kita buat menjadi sifatnya pribadi buat kita, ya. Saya bacakan ini. Aku adalah anak Allah, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya aku hidup di dalamnya, sehingga semua kebutuhanku untuk hal tersebut pasti selalu dipenuhinya. Nah, ini contoh saja ya, kita bisa membuat kreasi tersendiri ya, atau dari kalimat yang sudah ada ini kita baca, kita akui, lalu kita buat improvisasi ya, yang membuat kita semakin memahami. Jadi bukan seperti mantra, abrakadabra begitu yang kita nggak ngerti artinya apa. Tapi ini lebih kepada mengucapkan suatu kalimat yang terdiri dari kata-kata yang kita mengerti dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya. Jadi dari 3 ayat ini, Yohanes 1 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 10, kita bisa tidak hanya membacanya seperti tertulis, tapi kita mengakuinya menjadi janji Tuhan untuk kita. Ya, saya ulangi lagi nih ya, dan saya buat improvisasinya. Aku adalah anak Allah. Aku adalah ciptaan baru karena aku sudah terima Tuhan Yesus. Jadi sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17, aku ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku anak Allah dan Tuhan menciptakan aku, apalagi menjadi ciptaan baru, bukan untuk menganggur, tetapi ada pekerjaan baik yang Dia siapkan buat aku. Dan pekerjaan baik itu sudah Dia rancangkan, sudah Dia persiapkan sebelumnya. Dan tidak hanya itu, Ia mau supaya aku hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik tersebut yang Dia rancangkan itu. Karena Dia mau supaya aku hidup di dalamnya, kalau aku nurut, dan memang aku mau nurut, maka semua kebutuhanku untuk melakukan pekerjaan baik tersebut pasti selalu dipenuhinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman ya, Bapak, Ibu, coba baca misalnya renungan ini pagi-pagi ya. Misalnya bangun pagi jam berapa? Bangun jam 5 ya. Atau jam 4 misalnya ya. Atau katakanlah jam setengah 6 setelah merenungkan firman Tuhan. Lalu mulai baca ini ya. Setelah berdoa atau sebelum berdoa bisa juga mulai ucapkan ini, camkan ini. Karena ini yang bagian pertama ini adalah soal status kita. Status kita sebagai anak Allah, status kita sebagai ciptaan baru, dan status kita yang adalah anak Allah, yang adalah ciptaan baru, dengan tujuan melakukan pekerjaan baik, rencana Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita sebelumnya. Semuanya itu tersedia, yang dibutuhkan dari kita itu cuma kerelaan, keputusan untuk mau ikut rencana Tuhan. Kalau saya gabungkan dengan Roma 8 ayat 28 misalnya, Roma 8 ayat 28 itu berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Jadi kalau saya gabungkan Roma 8 ayat 28 ini dengan 3 ayat ini, saya bisa tambahkan bahwa Allah mau supaya aku hidup di dalam pekerjaan baik yang Dia sudah rancangkan. Dan karena aku mengasihi Tuhan, aku memutuskan mau mengasihi Tuhan, aku mau ikut rencananya, maka aku percaya bahwa segala sesuatu dikerjakan Tuhan mendatangkan kebaikan bagiku. Supaya aku tetap dalam rencananya, supaya aku melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dengan cara seperti ini, setiap kita membaca firman Tuhan, apalagi kalau kita punya catatan renungan harian ya, kita catat, waktu kita mencatat itu kita tulis kembali ayat itu, kita ulang ya, catat, maka kita akan makin mengerti, makin hafal. Waktu saya SMA kelas 3, saya ikut bimbingan belajar di Jakarta. Saya waktu itu ingin masuk universitas negeri ya, dan saya belajar setahun. Lalu guru bimbingan belajar saya itu, dia punya murid entah berapa ratus ya, banyak sekali. Dia pengajar tunggal. Dia ajarkan untuk sediakan bolpen, ya, nggak usah yang mahal-mahal, yang enak aja, atau pensil juga boleh. Lalu pakai kertas yang misalnya bekas kalender yang belakangnya itu masih kosong, bisa kita pakai. Lalu tulis setiap rumus yang dia berikan ya. Dia berikan rumus-rumus yang dengan menggunakan rumus itu ketika ada soal yang keluar dalam ujian masuk tersebut ya, untuk masuk perguruan tinggi negeri, maka tinggal ikutin rumus itu, langsung hasilnya ketemu. Tapi kita mesti hafal rumus itu. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Salin rumus tersebut 50 kali, 100 kali, sampai akhirnya kita hafal. Saya ingat dulu saya lakukan ya, saya beli kertas, bukan kertas HVS, tapi kertas buram, 1 rim, lalu saya minta potong dari ukuran folio itu menjadi 4 bagian. Lalu saya pakai itu untuk pakai bolpen ya, saya tulis rumus-rumus yang dikasih. Ketika dapat rumus baru, saya tulis rumus tersebut 50 kali ya. Jadi saya hafal. Jadi ketika ujian, begitu saya lihat soal tersebut membutuhkan rumus yang saya hafal itu, kalaupun saya nggak hafal, tangan saya hafal. Ya. Itu cara untuk kita menghafal dan menolong kita untuk tidak mudah untuk lupa. Hal yang sama kalau kita bisa mencatat ya ayat tersebut ya, dicatat ulang Yohanes 1 ayat 12. Ya kalaupun enggak ya enggak apa-apa ya, diucapkan saja, tapi poinnya adalah kita ini melakukan sesuatu sehingga ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca itu tidak hanya sebagai pengetahuan di pikiran kita, tapi masuk ke dalam alam bawah sadar kita dengan satu pengertian. Jadi ketika kita berdoa, kita mengerti arahnya kemana. Untuk bagian awal ini, masalah status ini sangat penting. Sebab firman Tuhan berkata kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kalau kita anak-anak Allah, lalu kita hubungkan dengan Matius 7 ayat 7 yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu kalau kita teruskan ayat 8, ayat 9, ayat 10, itu dikatakan, Bapa manakah di antara kamu kalau anaknya minta roti, minta ikan, lalu memberikan kalajengking atau memberikan ular? Lalu Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat di dunia ini tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, kesadaran sebagai anak yang meminta kepada Bapa di surga ini yang harus kita pegang. Kalau ini goyah, nanti setiap kita datang kepada Tuhan, kita tertuduh. Kita merasa nggak layak, kita merasa kurang baca Alkitab, kurang setia pelayanan, kurang bayar perpuluhan, tidak memberikan persembahan diakonia, lalu jarang ikut persekutuan doa. Gara-gara itu tertuduh, kita nggak punya keberanian untuk minta sesuatu dalam doa kepada Tuhan. Ya. Padahal
banyak kali ya dikatakan di Injil Yohanes misalnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, yaitu di Matius. Tapi di Yohanes juga ada, Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, kita bisa minta itu, menaikkan permohonan kita, kalau kita punya kesadaran yang kuat bahwa kita adalah anak Allah, kita minta kepada Bapa di surga, melalui nama Yesus, dalam nama Yesus, dan Roh Kudus menuntun kita, maka kita bisa percaya bahwa doa kita didengar. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bagaimana bisa berkuasa doanya? Karena itu doa orang benar, bukan doa orang berdosa istilahnya. Nah, kalau bicara orang berdosa, orang benar, kita perlu definisikan sesuai Alkitab. Orang benar di Perjanjian Baru adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Orang ini bukan berarti sudah suci banget, nggak pernah berbuat dosa lagi. Karena kan masih tinggal di dunia, masih berinteraksi dengan banyak orang. Ya, setiap hari mungkin lihat televisi atau YouTube dan berbagai macam informasi yang masuk yang mengotori pikiran kita. Jadi yang disebut orang benar itu masalah status ya. Nah, kita mesti pegang ini waktu kita berdoa ya, bahwa saya orang benar, aku anak Allah karena aku menerima Yesus, aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita nggak goyah. Kalau kesadaran sebagai orang benar ini nggak kuat dalam hidup kita akan terombang-ambing. Ya, kita datang dalam doa, pujian penyembahan dengan perasaan tidak layak. Kita minta ampun, sucikan kita, dan itu bukannya istilahnya wasting time ya. Artinya wasting time itu kan begini kan, melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Nah, kita perlu bereskan dulu status kita ini apa. Makanya dari 3 ayat ini, Yohanes 1 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 17 ya, ditambah Efesus 2 ayat 10, ini setidaknya membentuk cara berpikir kita, mendasari kita untuk berdoa, ya, bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, kita tahu bahwa Bapa mengasihi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita tahu bahwa kita adalah ciptaan baru, nature kita yang lama itu sudah berlalu, kita ini sesuatu ciptaan yang baru. Dan tidak hanya kalau kita baca di Efesus 2 ayat 8-9 ya. Efesus 2 ayat 10 itu dalam bahasa Inggrisnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, recreated, dicipta ulang di dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi hidup kita di dunia ini ada sasaran, ada purpose, ada rencana Tuhan buat kita. Kita nggak sekedar lagi berdoa, Tuhan cukupkan untuk makanan, minuman, berdoa untuk sekolah, pekerjaan, itu perlu dilakukan. Tapi kita makin mengerti bahwa kehidupan kita ini ada rencana Tuhan. Kalau kita dalam jalur rencana Tuhan, maka ada banyak hal yang kita bukan hanya nggak perlu kita khawatir, ya, kita nggak perlu khawatir, tapi kita juga bahkan belum sempat doa, semua Tuhan sudah sediakan. Baru muncul kerinduan di hati, tiba-tiba nggak lama apa yang kita rindukan itu muncul. Ya, ada banyak pengalaman, salah satunya pernah dulu dengan beberapa teman pelayanan di Bali. Seorang teman bilang, aduh enak ya kalau kita makan spaghetti ya, katanya aku pengen banget nih. Tahu-tahu siangnya ada orang lain yang dia nggak tahu dan kami ditraktir makan spaghetti ya. Ini contoh ya. Bagian pertama ini coba renungkan, perkatakan dengan baik supaya kita kuat, kita sadar bahwa kita ini anak-anak Allah dan kita bisa mengucap syukur dan berkata haleluya, praise God, Tuhan baik.
Puji Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku, dan Tuhan mengasihi aku. Haleluya, praise God, amin.